Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harge Hafiz dengan akhiran NIM 08. Saya mahasiswa UIN Malang. Saya akan mengerjakan UAS dari statistik. Nah, statistik ini dosen pengamunya adalah Bu Laili Fikria. Oke, ini soal soal dari UAS tersebut dan ini datanya. Nah, sebelum kita masuk ke Smart PLS, itu kita harus mengganti format dari Excel ini ke apa ke koma. Nah, seperti ini kita cari di sini ya. Oke. Kemudian kita membuka Smart PLS. Nah, sebelumnya saya sudah mengerjakan kemarin. Nah, ini contohnya ketika sudah mau kita running. Oke, untuk yang selanjutnya kita merunning ke outer loading. Nah, di sini kan nilainya itu udah di atas 0,7, maka bisa dikatakan valid. Kemudian kita mencari average varian extract. Nah, ketika kita ingin mencari average varian extract, kita ke construct reliability and validity. Nah, di sini dalam laporan saya, menurut Haryono 2016, nilai AV dikatakan valid apabila lebih besar nilainya dari 0,5. Nah, berdasarkan pada tabel di atas ini, nilai AV masing-masing konstruknya berada di atas 0,7, maka tidak ada permasalahan convergent validity pada model yang diuji. Selanjutnya kita menguji ke melihat ke apa? Diskriminan validity. Nah, kita ke cross-loading. Nah, peran saya untuk nilai cross-loading ini menunjukkan bahwa nilai cross-loading pada korelasi indikator tiap variabel memiliki konstruk yang lebih besar dibandingkan dengan nilai variabel lainnya. Maka dari itu, seluruh item pada setiap variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas yang berbeda secara diskriminan. Nah, untuk selanjutnya kita ke Vorneleker. Nah, ini setelah kan di sini kosong, ini berarti kita harus mengisi sendiri. Nah, ini setelah diisi dalam laporan saya. Nah, berdasarkan hasil nilai Vorneleker criterion pada tabel di atas menunjukkan validitas diskriminan antar variabel dalam penelitian ini semua nilai diagonal lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi non diagonal. Nah, setiap variabel ini memiliki nilai 1000. Semuanya menunjukkan validitas yang kuat terhadap variabel lain. Dengan demikian, semua variabel dalam penelitian ini menunjukkan validitas diskriminan yang memadai. Nah, selanjutnya yaitu kita pergi ke latent variabel. Ini, ini nilainya dan ini laporan saya. Nah, uji validitas diskriminan untuk latent variable correlation ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk atau latent variable benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Menurut Hamid dan Anwar 2019, nilai latent variable correlation diukur dan dari nilai korelasi satu variabel terhadap variabel lainnya yang harus kurang dari nilai akar kuadrat AV variabel tersebut. Diketahui nilai akar kuadrat AV dari variabel tersebut sama, yaitu akar 1,00 atau 1. Nah, berdasarkan tabel di atas, nilai korelasi satu variabel terhadap variabel lainnya lebih kecil daripada nilai akar kuadrat AV atau nilai korelasi dari setiap item variabel terhadap variabel yang diukurnya. Bisa dilihat bahwa nilai korelasi item variabel dengan variabel yang diukurnya masing-masing bernilai 1000 dan nilai korelasi item variabel dengan variabel lainnya bernilai kurang dari 1,00 sehingga menjadi multikolinearitas yang memiliki arti nilai konstruk tidak benar-benar berbeda. Nah, kemudian kita ke pengujian reliabilitas atau Cronbach's alpha dan
composite reliability. Nah, kita ke construct reliability and validity. Nah, dari hasil laporan saya, merujuk pada tabel di atas, setiap variabel penelitian yaitu efisiensi bank dan variabel-variabel lainnya itu memiliki nilai di atas 0,7 dengan masing-masing nilai 1,000. Sedangkan composite reliability pada masing-masing variabel adalah 1,000. Berdasarkan besaran nilai Krombas alpha dan composite reliability, menurut Savitri et al. 2021, setiap variabel yang memiliki nilai di atas 0,7 dapat disimpulkan bahwa setiap variabel penelitian dikatakan reliable. Nah, kemudian kita ke soal selanjutnya, yaitu uji model fit atau uji SRMR, DWLS, DG, G-square, NFI, and Q2. Kita melihatnya di model fit. Nah, ini untuk yang pertama yaitu nilai SRMR sebesar 0,000 yaitu kurang dari 0,10 menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian yang baik antara data yang diamati dan model yang dihipotesiskan sehingga model dianggap fit. Nah, kemudian nilai DULS sebesar 0,00 yaitu kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa struktur model memiliki penyimpangan yang tidak signifikan dan tidak dapat diterima serta tidak terjadi model fit. Nah, kemudian nilai DG sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa model tidak memiliki kesesuaian global yang baik dan hubungan dalam model tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan data yang sebenarnya. Berdasarkan analisis tersebut tidak terjadi model fit. Nah, untuk Chi-square pada penelitian kali ini yaitu nilainya tidak terdeteksi. Nah, untuk NFI itu nilai NFI-nya sendiri 1,000, maka nilai ideal 1 menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang baik karena sempurna. Nah, kemudian untuk mencari Q2 kita itu harus merunning dulu, yaitu pertama kembali ke gambar tadi, kemudian hmm, kemudian kita menghitung kembali ke PLS Predict, kemudian Kemudian kita mencari ke LV Prediction Summary. Nah, ini bisa kita ketahui nilai dari Q2. Nah, di laporan saya, menurut Setiaman 2023, Savitri et al. 2021, Wiono 2020, jika nilai Q2 lebih besar dari nol, maka maka Q2 lebih kecil dari nol. Kurang memiliki predictive relevance, namun jika nilai Q2 lebih kecil daripada nol, kurang memiliki predictive relevance dengan kualifikasi 0,02 atau lemah, 0,15 moderate, 0,35 kuat. Dari tabel di atas, nilai Q memiliki nilai 0,435. Nah, ini 0,435 yang berarti Q2 memiliki predictive relevance, maka Q2 dikatakan kuat. Nah, kemudian kita akan mencari ke inner model. Nah, kita kembali ke calculate yang pertama. Nah, di sini untuk mencari inner model, yaitu untuk menguji R square dan R square adjusted, kita ke R square ini. Nah, dalam laporan saya, berdasarkan teori Safriti et al. 2021, nilai R square 0,75 itu kuat. 0,50 moderat dan 0,25 lemah. Nah, dari tabel di atas nilai R square dan nilai square adjusted memiliki nilai 0,479 dan 0,471. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengaruh rasio profitabilitas memiliki pengaruh yang lemah. Nah, kemudian kita akan melakukan uji hipotesis atau pengaruh langsung. Nah, kita kembali ke sini dulu untuk menghitung ulang. Nah, kita menghitung ulang ke calculate, kemudian bootstrapping.
kalian klik bootstrapping, terus mulai. Nah, ini data yang sudah saya kumpulkan. Nah, ini. Nah, berdasarkan tabel di atas nilai p-value, semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 0,05 kecuali rasio kecukupan modal yang memiliki nilai 0,248 tidak memiliki pengaruh langsung pada rasio profitabilitas variabel selain itu signifikan yang artinya efisiensi bank berpengaruh langsung terhadap rasio profitabilitas maka dikatakan signifikan. Ini yang hijau ini signifikan kalau yang merah ini tidak. Nah, yang kedua, rasio kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap rasio profitabilitas, maka dikatakan tidak signifikan. Sesuai dari gambar merah. Nah, rasio kredit bermasalah berpengaruh langsung terhadap rasio profitabilitas, maka dikatakan signifikan. Nah, tata kelola perusahaan berpengaruh langsung terhadap rasio profitabilitas, maka dikatakan signifikan. Berdasarkan nilai T statistik memiliki nilai di atas 1,651 dilihat dari T tabel yaitu 240 dikurangi 2 sama dengan 238 yang memiliki nilai 1,651 yang berarti semua nilai di atas signifikan kecuali variabel rasio kecukupan model yang memiliki nilai 1,136 yang berarti H1, H2, H3 diterima dan H4 ditolak. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.